Pernahkah kamu mendengar celutukan, "Ah, cewek kok nggak lembut?" Atau, "Laki-laki kok menangis?" Sering banget kan? Tapi tahu enggak sih? Sebenarnya banyak dari kita yang masih campur aduk memahami antara seks dan gender. Oke, mari kita bahas biar jadi paham. Kita bahas soal seks. Seks adalah karakteristik biologis yang dipakai untuk mengkategorikan seseorang sejak lahir. Gampangnya, ini bukan soal pilihan, tapi soal apa yang menempel di tubuh. Secara medis, ada 4 indikator utama yang menentukan seks seseorang. 1. Kromosom. 2. Hormon. 3. Organ reproduksi. Dan 4. Karakteristik sekunder. Kromosom adalah struktur berbentuk benang panjang di dalam inti sel manusia, yang menjadi tempat penyimpanan ciri genetik makhluk hidup. Umumnya XX dikategorikan perempuan dan XY laki-laki. Tapi ingat, ada juga variasi lain seperti XXY atau XO, yang artinya seks itu tidak selalu biner. Sementara hormon, perempuan punya hormon estrogen atau progesteron tinggi. Dan laki-laki umumnya punya hormon testosteron tinggi. Tapi faktanya, semua manusia punya ketiga hormon ini dalam kadar yang berbeda. Anatomi dan organ reproduksi. Untuk perempuan, ini mencakup vagina, rahim, dan ovarium. Dan untuk laki-laki mencakup penis dan testis. Karakteristik seks sekunder merupakan ciri fisik yang muncul ketika kita pubertas, seperti jakun, payudara, kumis, dan perubahan suara. Karakteristik ini bisa bervariasi, yang artinya tidak selalu sesuai standar. Pernahkah kamu berpikir, kenapa perempuan cenderung mengenakan pakaian berwarna pink dan laki-laki mengenakan pakaian bernuansa biru? Mari kita bahas hal ini dalam Apa Itu Gender. Gender itu adalah peran, perilaku, dan tanggung jawab yang dibentuk oleh masyarakat berdasarkan jenis kelamin. Gender ini bisa berupa identitas gender dan ekspresi gender. Identitas gender adalah cara seseorang melihat dirinya sendiri, apakah sebagai laki-laki, perempuan, atau non-binari. Hal ini bersifat subjektif, dan tidak bisa dipaksakan terhadap orang lain. Sedangkan ekspresi gender adalah cara kita nampilin diri ke dunia, lewat pakaian, gaya rambut, atau perilaku. Kerennya, ekspresi kita nggak selalu harus sama dengan identitas kita. Kita punya kebebasan buat mengekspresikan diri kita yang sebenarnya. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, apa sih bedanya seks dan gender? Gender itu dibentuk oleh masyarakat, bukan bawaan lahir. Gender sifatnya bisa berubah seiring waktu dan beda-beda di tiap budaya. Dasarnya adalah penilaian sosial dan budaya, bukan medis. Teman-teman, memahami norma gender itu penting banget. Kenapa? Karena kalau kita nggak kritis, norma-norma yang kaku bisa membatasi pilihan hidup kita, menciptakan ketimpangan, dan menjadi dasar kekerasan. Banyak bentuk kekerasan tidak terjadi begitu saja, tapi berakar dari cara kita melihat dan memperlakukan laki-laki dan perempuan. Ketika perbedaan biologis atau seks disalahpahami dan ketika peran gender dianggap sebagai sesuatu yang harus dipatuhi, maka bisa muncul perlakuan yang tidak adil. Misalnya, anggapan bahwa perempuan itu lemah, atau laki-laki harus selalu kuat. Anggapan ini bisa membuka ruang untuk merendahkan, mengontrol, bahkan melakukan kekerasan. Karena itu, dengan memahami apa itu seks dan gender menjadi langkah awal kita untuk bisa lebih peka mana yang merupakan perbedaan alami dan mana yang merupakan konstruksi sosial. Mari kita mulai saling menghargai dan mempertanyakan ketidakadilan yang dianggap wajar. Karena kado terbaik yang bisa kamu berikan kepada dunia adalah menjadi dirimu yang jujur. Terima kasih sudah menyimak dan semoga jadi paham. Sampai jumpa.